mesum bodoh, ketus Aksa kemudian menatap istrinya. Dan kau jangan berpura-pura polos, dasar wanita munafik, ketusnya. Hei, jaga bicaramu Aksa. Mungkin saja kalau dia tidak tahu apa yang kita ucapkan. Ujar Radit tak terima. Sudah Kak Radit, aku tidak apa-apa. Kak Radit mau dibuatkan apa? Tanya Claudia. Aku tidak tertarik minum karena kedatanganku kemari karena aku ingin menjemput kalian. Oh iya, apa sudah ada dokter yang mengecekmu Aksa? Aku sengaja memilih dokter profesional karena aku ingin yang terbaik untuk sahabatku ini. Bagaimana? Dokter itu masih muda dan tampan kan? Aku rasa dokter itu bisa menjadi temanmu karena aku melihat biodatanya. Jika dia tinggal di salah satu unit apartemen di sini, ujar Radit dengan bangganya. Aksa menepuk punggung tangan istrinya dan memerintahkan istrinya untuk membawa dia ke kamar. Antar aku ke kamar, ditanya yang disetujui oleh Claudia. Iya tuan suami, jawab Claudia. Kemudian berpamitan dengan Radit dan mendorong kursi roda suaminya masuk ke dalam kamar. Radit mengekor di belakang Claudia. Bersiap-siaplah, titahnya. Kita pergi sama-sama, sambungnya lagi. Aku tidak akan pergi ke tempat terkutuk itu. Mereka semua yang menyebabkanku lumpuh dan jika aku datang, mereka akan mengejekku di depan semua rekan bisnisku, ketus Aksa. Tapi, apa kata orang-orang? Mereka akan bertanya-tanya tentang kehadiranmu, keluh Radit. Aksa memicingkan, matanya tak suka. Kau pikir aku selalu mendapatkan semua itu, hah? Dit, jangan banyak berdrama. Kita sudah sahabatan terlalu lama dan kau tahu apa yang aku rasakan selama ini. Lalu, bagaimana caraku menjelaskan semua ini ke Om England? Aku tidak mungkin datang sendiri. Oh, jadi selama ini, hubungan tuan suami dan ayah yang tidak pernah dekat selayaknya hubungan anak dan ayah. Sebenarnya, aku kasihan dengan tuan suami. Dan mungkin sikapnya yang seperti ini karena perlakuan orang tuanya, batin Claudia. Tuan suami, apa sebaiknya tuan suami datang saja? Mau bagaimanapun ini acara keluargamu, pasti mereka menantikan kehadiranmu, saran Claudia. Diamlah, dan jangan ikut campur. Kau ini bukan siapa-siapaku dan kau tak berhak mengatur dan melarangku. Ketus Aksa membuat Claudia membungkam mulutnya. Jadi, apa keputusanmu, ha? Tanya Radit. Pergilah, aku tidak akan keluar dari apartemenku sebelum aku sembuh, ketus Aksa. Radit menatap wajah Claudia meminta tolong. Melihat tatapan memohon dari Radit, Claudia langsung menggelengkan kepalanya. Bukannya dirinya tidak mau membantu, tapi dia sudah membantu dan hasilnya sangat mengecewakan. Hembusan nafas kasar Radit terdengar sampai telinganya. Baiklah, istirahat saja di rumah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Claudia, kau jaga suamimu ini ya. Titah Radit, ia mendapat anggukan kecil dari wanita di hadapannya. Setelah selesai berbicara, Radit langsung memutar tubuhnya berjalan menuju pintu apartemen. Melihat kepergian Radit, Aksa langsung mendorong kursi roda menuju jendela kaca yang cukup besar. Tuan suami seperti orang sedih. Aku tidak tega melihatnya melamun. Apa aku hibur dia saja ya? Batin Claudia dalam hati. Tuan suami, panggil Claudia dengan senyum tipisnya. Aksa menoleh sekilas tanpa membalas ucapan istrinya. Tuan suami, kita belajar berjalan yuk, tawar Claudia. Kau mengejekku, hah? Kau mau menyiksaku seperti waktu itu? Pekik Aksa emosi. Bilang saja, kau malu punya suami cacat sepertiku, iya kan? Tidak tuan suami, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya apa? Kasihan, ketus Aksa. Aku tidak perlu dikasihani karena aku mempunyai banyak uang. Semua wanita akan tunduk dengan uangku, sambungnya lagi. Karena rekomendasi dari dokter Agam dan tuntutan dari beberapa dokter lainnya, Aksa terpaksa menurunkan egonya untuk melakukan kemoterapi kakinya. Kini dirinya sedang berada di suatu ruangan yang berada di salah satu rumah sakit terkenal di kota Jakarta. Aksa meminta beberapa dokter mendampingi dirinya tapi tidak termasuk dengan dokter Agam. Karena menurut Aksa, dokter Agam tidak akan membuatnya fokus dan malah membuatnya emosi. Tapi sangat disayangkan, salah satu dokter pilihan Aksa tidak bisa hadir mendampingi kemoterapi karena harus mengoperasi pasien lainnya yang kritis dan digantikan dengan dokter Agam tanpa sepengetahuannya.
Awalnya Aksa emosi dan memutuskan untuk pulang, tapi karena bujukan sang istri dan beberapa dokter, akhirnya Aksa mau melakukan kemoterapi dengan terpaksa. "Semua ini karenamu," bisik Aksa. "Yang terpenting, tuan suami sembuh dan bisa seperti sedia kala. Semangat tuan suami," balas bisik Claudia pada Aksa. Setelah memberikan isyarat jika dirinya baik-baik saja, akhirnya dokter Agam meminta dokter lain untuk memulai kemoterapi. "Kita mulai dan hati-hati, Anda bisa melakukannya perlahan," titak dokter Agam yang disetujui dokter lainnya. "Jika grogi, Anda bisa meminta bantuan istri Anda, karena bagaimanapun, hanya istri yang bisa menjadi sumber penyemangat untuk Anda saat ini," sambungnya lagi membuat Cluster tersenyum tipis. "Dalam 1 bulan, aku menjadi dokter pribadi Tuan Aksa. Tapi aku tidak pernah melihat mereka tertawa bahagia, dan baru saja, malah yang sering aku lihat Tuan Aksa melontarkan tatapan tajamnya pada Claudia. Pria ini benar-benar tidak mempunyai hati," batin Agam. Melihat suaminya kesusahan, Claudia berinisiatif mendekati dan membantunya, tapi lagi dan lagi tangannya ditepis oleh suaminya. "Tuan suami, kalau tuan suami susah atau butuh bantuan, aku siap membantu tuan suami," ucap Claudia berharap mendapat izin dari suaminya. "Pergilah, jangan mendekati aku," ucap Aksa. "Aku tahu, kau sedang modus kan?" sambungnya lagi. Modus? Modus apa lagi? "Tuhan, aku hanya ingin bantu tuan suamiku, dan suamiku mengataiku modus," ujar Claudia dalam hati. Di saat Claudia tengah melihat suaminya menjalankan kemoterapi, tiba-tiba dia merasakan perutnya yang melilit. Tanpa berpamitan, Claudia langsung berlari keluar ruang kemoterapi dan mencari toilet umum di rumah sakit. "Aduh, kenapa perutku sakit?" lirihnya sembari berlari kencang ke arah lorong. Aksa dan beberapa dokter terpaku saat melihat Claudia keluar ruangan tanpa izin. "Kemana pergi wanita itu?" tanyanya dalam hati. Berlari sampai menemukan toilet membuatnya tak melihat jalan dengan begitu jelas, sampai di mana Claudia menabrak seseorang dan dirinya terjatuh dengan kepala membentur tembok. "Au, sakit, kepalaku sakit," lirihnya. "Astaga," pekik seseorang yang ditabrak oleh Claudia. Claudia bangkit sembari mengusap kepalanya yang terasa sakit. "Ma," ucapannya terhenti saat melihat seseorang yang ditabraknya. "Mbak Agnes?" "Claudia?" Pakik wanita yang tak lain adalah saudara Claudia. "Mbak, kepalaku sakit dan perutku juga sakit," lirik Claudia memegang perutnya. "Tolong aku, Mbak. Tolong. Aku menyesal pernah menolongmu. Claudia, kau sudah membuatku malu dan menjadikanku seperti ini," geram Agnes menarik pakaian Claudia. "Kau tahu, hidupku hancur karenamu." "Mbak, tolong lepaskan pakaianku. Aku lagi sakit, Mbak," pintanya mohon. "Sakit? Tidak ada rasa sakit bagimu. Sekarang kau bisa rasakan sakitku selama ini walaupun ini belum sebanding dengan apa yang kau lakukan padaku." Pakik Agnes membuat beberapa pengunjung yang datang langsung menatapnya. Halo Nafers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Fitawaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, pada penasaran kan dengan Mbak Agnes? Mbak Agnes ini siapa? Maka saksikan